Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Deninda Hairunisa, menuai sorotan usai videonya yang diduga mencibir massa aksi viral di media sosial. Deninda membantah dan menegaskan bahwa ia tidak mengejek massa aksi. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000. Deninda Hairunisa, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo, viral di media sosial lantaran menunjukkan mimik wajah yang diduga mencibir saat masa aksi menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin. Dalam video yang beredar, Deninda tampak menampilkan ekspresi senyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Ekspresi Deninda pun memicu kecaman dari warganet. Pasalnya, aksi tersebut dinilai publik tidak menghormati massa aksi. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia memohon maaf kepada publik atas kegaduhan, meskipun dinilainya tidak ada niat untuk mencibir. Kalau nggak ada sama sekali aku mencibir, dan untuk apa aku mencibir? Aku aja berdiri kemarin di situ untuk rakyat kok. Kenapa sampai disalahartikan begitu? Mungkin karena pas saat itu juga sementara berlangsung ya orasi itu. Tapi aku menunjukkan ada di belakang situ, dan nanti diwawancara aja deh gitu karyawanku, orangku, mereka ada di belakang situ, di belakang mobil. Terus dia menunjukkan kayak misalnya orang ada di sini begitu untuk inilah. Jadi makanya aku berekspresi kayak gitu, kayak aku berekspresi bahwa secara nggak langsung aku kasih tahu ke mereka bahwa iya karena aku hadapi. UMP, kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo. Sebelumnya, aksi massa memprotes terkait dugaan adanya praktik percaloan dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di daerah tersebut. Ada digaji 600.000, 700.000. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Dengan pihak keuangan untuk bisa menaikkan karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kita ke informasi selanjutnya. Pasca penyerangan Mapolres Lumajang, Jawa Timur, keluarga tersangka pencurian hewan akhirnya meminta maaf kepada pihak kepolisian. Hal ini dilakukan setelah hasil otopsi menyatakan tersangka tewas akibat asam lambung, bukan penganiayaan oknum anggota Resmob. Enam anggota keluarga tersangka pencurian hewan, Rudi Hartono alias Rudi Kelvin, mendatangi Mapolres Lumajang didampingi Kepala Desa Ranuwurung, Kecamatan Randu Agung. Mewakili keluarga tersangka, Kepala Desa menyatakan permohonan maaf atas insiden penyerangan Mapolres pada Minggu malam lalu yang dipicu kesalahpahaman informasi penyebab kematian tersangka. Kami datang ke sini ingin meluruskan kesalahpahaman yang telah terjadi. Yang kedua itu kami sekaligus ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi sehingga menyebabkan kerusuhan. Kapolres Lumajang AKBP Alexandi Siregar menyatakan menerima permohonan maaf keluarga tersangka serta akan melakukan penghentian perkara hukum sesuai prosedur yang berlaku. Kita dari Polres Lumajang memaafkan sepenuhnya. Kami anggaplah itu suatu hal yang memang situasional yang masih emosional. Sementara itu, aksi dukungan dari masyarakat terhadap Polres Lumajang dalam upaya pemberantasan pelaku kejahatan serta penegakan hukum terus mengalir, baik melalui media sosial maupun karangan bunga. Sebelumnya Minggu malam, puluhan warga Desa Ranuwurung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, mendatangi Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat secara langsung kondisi Rudi Hartono alias Rudi Kelvin yang diduga tewas tidak wajar usai ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Lumajang atas tindak pidana pencurian hewan. Massa yang sudah terlanjur emosi dan menduga tewasnya korban akibat dianiaya oknum anggota Resmob akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan melakukan penyerangan dan perusakan Mapolres Lumajang. 18 orang terduga pelaku penyerangan Mapolres sebelumnya ditangkap, akhirnya dipulangkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiyarto, TV One mengabarkan.